Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum al-ayah. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Nur Hijrah, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu anggota majelis taklim, dan seluruh hadirin hadirat jamaah sholat tarwih dan isya malam hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah tarawih dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan tahun ini sampai tuntas, tetap dalam kondisi sehat dan mendapatkan maghfirah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin yang kami muliakan, satu hari ini kita, khususnya bangsa Indonesia dan terkhusus lagi masyarakat Sulawesi Tenggara, telah disuguhi satu peristiwa demonstrasi yang cukup besar-besaran. Kita berharap hal ini tidak berlanjut pada yang sifatnya destruktif atau merusak atau anarkis. Mudah-mudahan sudah berhenti sampai tadi saja. Dan kita juga berharap kalau memang yang menjadi tuntutan para demonstran itu adalah kebaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia, mudah-mudahan juga bisa dipenuhi oleh pemerintah kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, kesempatan pada malam hari ini saya juga mungkin terinspirasi oleh kejadian satu hari tadi. Tema yang akan saya sampaikan adalah tentang Ramadan menjadi wahana persatuan dan kesatuan umat dan bangsa Indonesia. Kalau kita ketahui bahwa rasa bersaudara yang membuat kita bersatu, apakah sesama agama, sesama muslim, sesama umat Islam, ataukah juga berbeda agama tetapi kita bisa bersatu, kita bisa merasa bersaudara, itu adalah sebuah kenikmatan. Dan kalau kita hayati dari ayat yang saya bacakan tadi, yang saya cuplik dari surat Ali Imran ayat 103, kata Allah, berpegang teguhlah kalian bihablillahi dengan tali Allah atau buhul Allah, jami'a semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling bercerai-berai, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah atas nikmat Allah terhadap kalian, id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, ketika kalian sebelumnya bermusuh-musuhan, kemudian fa'alafa baina qulubikum, Allah menyatukan hati kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah dengan nikmat Allah itu kalian bersaudara.
Padahal kata Allah selanjutnya, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Padahal kalian semuanya sebelumnya itu ada pada posisi di tepi jurang neraka. Tetapi Allah menyelamatkan kalian dari neraka itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan ayatnya kepada kalian semua supaya kalian mendapatkan hidayah. Jadi begitu jelas ayat ini menggambarkan bahwa kondisi bersaudara, kondisi persatuan dan kesatuan. Apakah kalau menurut kiai-kiai, sebagian kiai, apakah yang bersifat ukhuwah Islamiyah, yang bersifat persaudaraan sesama umat Islam, atau juga ukhuwah watoniyah, bersifat persaudaraan sebangsa dan setanah air meskipun berbeda agama, atau juga ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia, ya. Yang penting dia manusia, kita merasa bersaudara. Itu ketika terjalin, itu adalah sebuah rahmat dari Allah, sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Dan oleh karenanya itu tentu kita harus berusaha untuk bagaimana kalau memang sudah bersatu, kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Kita perkuat persatuan kita, persaudaraan kita. Baik ketiga hal tersebut. Ya tentu saja apalagi sesama muslim. Tidak ada tawar-menawar, harus bersaudara. Karena kata Rasulullah, antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, saudara seagama kita adalah seperti tubuh, ya, yang satu tubuh. Ketika bagian tubuh lain tersakiti, maka yang lain merasa tersakiti juga. Ya, persaudaraan yang meskipun beda agama ini juga sudah diperlihatkan di zaman Rasulullah ketika berada di Madinah. Ketika sudah selesai disepakati perjanjian Hudaybiyah. Nah, sebagian ulama juga menafsirkan ayat ini itu backgroundnya adalah perjanjian Hudaybiyah, di mana dalam perjanjian Hudaybiyah itu antara umat Islam dan non-Muslim saat itu sudah berjanji untuk damai. Dan pada saat itu hati umat Islam dan non-Muslim juga merasa bersaudara meskipun beda agama. Karena memang Allah yang menghembuskannya. Fa'allafa baina qulubikum. Ya Allah yang memasukkan rasa persaudaraan itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya kalau kita melihat beberapa tafsir diantaranya Al-Baghawi itu menafsirkan al-hablu di situ, hablullah, tali Allah di situ adalah as-sababul ladzi yatawassilu bihi ilal baghiyah. Adalah sebab tercapainya satu cita-cita. Kita bangsa Indonesia sudah membuktikan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Yang dulu kita dijajah, berganti-ganti bangsa penjajah. Itu tidak ada lain dan tidak ada jalan lain kecuali dengan bersatu. Kita bersyukur para pemuda kita saat itu bisa menyatukan bangsa Indonesia. Meskipun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, kemudian disatukan dengan tali, ya, kebangsaan, yakni bangsa Indonesia, dan akhirnya bisa bersatu dan bisa memerdekakan bangsa ini. Kalau menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan al-hablu di situ adalah agama Allah. Ya tentu ini khusus dalam hal persaudaraan sesama muslim. Dan sementara Ibnu Mas'ud itu menafsirkan al-hablu di situ adalah jamaah. Itulah sebabnya kita
memang sebenarnya kadang-kadang yang paling berat itu Bapak Ibu adalah kita bagaimana mempertahankan persaudaraan kita. Ya jangankan yang orang lain, kadang-kadang di dalam satu rumah pun antara kakak dengan adik, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, sampai-sampai bercerai, sampai-sampai bermusuhan. Bahkan belum lama juga ada yang viral beritanya. Kalau tidak salah itu ya, ada seorang anak yang membunuh orang tuanya. Dan berita-berita semacam ini kerap kali selalu muncul, atau sebaliknya juga kadang ada orang tua yang membunuh anaknya. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Padahal persaudaraan ini adalah sebuah nikmat yang tidak boleh kita lukai. Itulah sebabnya kita lebih-lebih sebagai seorang muslim yang memahami bahwa persatuan atau persaudaraan ini penting, tentunya kita harus terus turut menjaga persaudaraan dan persatuan yang ada di antara kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Ya, kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, baik di level-level keseharian kita dalam kehidupan bermasyarakat, memang kadang-kadang kita melihat sikap-sikap individualistis ya. Saya, kamu itu, lebih-lebih di kota-kota yang besar. Kendari ini boleh dibilang saya katakan sudah mulai kota yang maju. Kehidupan individualistis itu mulai nampak, walaupun tidak separah di Jakarta. Ya kalau di Jakarta itu, saya pernah tugas di Jakarta, itu saking individualistisnya kadang-kadang rumah itu hampir pagarnya tinggi-tinggi. Jadi antara tetangga yang satu dengan yang lain itu tidak baku kenal. Ada juga yang kenalnya nanti setelah tetangganya itu jadi mayat 3 hari baru tahu bahwa tetangganya meninggal. Ya, itu saking luar biasanya, saking tidak sibuk masing-masing. Kita bersyukur Kendari ini meskipun dari segi wilayah, karena merupakan ibu kota provinsi, sudah mulai maju, sudah mulai penduduknya juga selalu bertambah, tetapi persaudaraan saya masih lihat ya, antar tetangga masih menyapa ya, kadang-kadang kerja bakti juga masih cukup banyak. Kadang-kadang juga meskipun ya kelihatannya ya kayak main domino gitu ya. Ya kalau bukan main judi itu kan bisa mempersatukan antar tetangga. Saya pernah melihat juga. Ada juga efek positifnya, yang penting jangan pakai uang kan begitu. Kalau pakai uang sudah lain lagi hukumnya. Kaum muslimin rahimakumullah, upaya untuk mewujudkan persaudaraan ini memang harus dimulai dari keluarga. Ketika kita menanamkan pendidikan atau tarbiyah pada anak-anak kita, kita memperlakukan anak-anak kita misalnya dengan adil. Dalam artian adil di sini bukan sama rata sama rasa ya. Artinya adil itu sesuai peruntukannya. Kalau sama rata sama rasa tidak mungkin. Kalau misalnya ada anaknya sudah mahasiswa tingkat 3 misalnya atau semester 6, ada adiknya kelas 3 SD. Nah kalau sama rata sama rasa kadang ditafsirkan kalau kakaknya dikasih 2 juta, anak yang SD juga dikasih 2 juta. Ini kan tidak pas, tidak sesuai. Tetapi adil di situ adalah memperlakukan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga kalau memang dia mahasiswa semester 6, ya memang biayanya berbeda, uang jajannya berbeda, kebutuhannya berbeda. Sementara anak yang kelas 3 SD juga berbeda. Itu baru namanya adil, menempatkan sesuatu pada tempat. Kemudian dalam hidup bertetangga juga ini kerap kali terjadi gesekan-gesekan, ya, hanya masalah sepele. Saya kadang-kadang menemukan biasanya itu yang paling sering masalah tanah gitu ya. Ya kadang-kadang sejengkal ini baku rebut.
Wah ini saya batasnya sampai di sini, saya di sini. Akhirnya gara-gara itu sampai ada yang baku potong. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Makanya saya punya pengalaman waktu bangun rumah, tetangga tahu begini, ini batasnya di sini. Tapi biarlah saya terakhir di sini. Ya. Artinya jangan pas-pas begitu. Kita lebihkan sedikit. Walaupun ada resikonya. Begitu diukur ulang oleh BPN, ukurannya jadi berkurang. Jadi ya udahlah, enggak apa-apa. Enggak jadi masalah. Yang penting damai. Kita utamakan adalah persaudaraan dengan tetangga kita. Bapak Ibu sekalian, untuk itu mari kita perbaiki hubungan hablum minan nas, ya, di antara kita, mulai dari keluarga kita, tetangga kita, teman kantor kita, teman dalam kehidupan bermasyarakat. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bisa ada semacam support, ada semacam motivasi untuk selalu memperbaiki hubungan di antara kita. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.